Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menjelaskan kenapa sih perusahaan itu membutuhkan data yang terkait dengan akuntansi. Oke, dari sebuah buku ini ya, buku yang kemarin ini, kita akan menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan perusahaan itu membutuhkan akuntansi. Yang pertama, kita akan menjelaskan yang pertama, karena menyediakan informasi keuangan. Ingat, bahwa perusahaan didirikan itu memiliki tujuan atau memiliki goals. Goalsnya apa? Bisa satu, memperoleh keuntungan. Bisa karena pengen IPO. Bisa karena dia ingin mempekerjakan karyawan. Dan lain sebagainya. Itu adalah goals. Dan informasi keuangan itu akan bisa memberikan data yang relevan terkait dengan hal-hal yang diinginkan perusahaan. Dia menginginkan keuntungan, menginginkan IPO, menginginkan pekerjaan, maka itu akan ada step by step yang akan dijalankan oleh perusahaan tersebut. Nah, yang berikutnya adalah identifikasi data yang relevan untuk mengambil keputusan. Misal, perusahaan ketika dia memiliki data untung 5 juta, padahal goalnya adalah 100 juta. Nah, maka dengan data yang dimiliki ini, dia akan mengambil keputusan. Satu, apa yang harus dilakukan? Misalnya menambah modal. Ini terlalu kepinggiran ya. Menambah modal. Terus yang kedua, bisa juga menambah omset dengan cara apa? Perbanyak kulakan. Atau tiga, menambah margin dengan cara apa? Dengan cara dia bisa melakukan produksi sendiri atau bisa mencari tempat untuk membeli bahan baku yang lebih murah. Nah, ini ada hitung-hitungannya yang mungkin itu akan lebih detail daripada ini. Biasanya orang-orang yang nanti ketika masuk ke dalam S2, S3 itu strategi tentang penggunaan data yang tersaji itu akan ada yang lebih detail. Maka untuk teman-teman semua, untuk hal-hal seperti ini itu sebenarnya bisa dibaca. Untuk data keuangan, data apapun itu bisa dibaca ketika kalian memiliki ilmu dalam bidang tersebut. Misalnya akuntansi, maka ketahuilah sumber dasar akuntansi itu seperti apa, alurnya seperti apa, data ini itu dibuat berdasarkan data apa dan menyajikan data apa yang efeknya akan kemana. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga adalah sumber informasi kepada pemakai laporan. Ingat, pemakai laporan ini bisa berasal dari internal perusahaan, bisa berasal dari eksternal perusahaan. Contohnya siapa eksternal? Eksternal contohnya adalah investor. Terus ada pajak, ada bank, dan lain-lain. Misalnya dia IPO, ada BEI yang membutuhkan, ada bursa. Itu adalah contoh dari eksternal. Terus yang dari internal contohnya apa? Contohnya direktur, pemilik, kepala gudang misalnya. Misalnya manajer misalnya. Ini butuh, tapi semua berdasarkan porsi mereka masing-masing. Tidak mungkin seorang CEO itu mencari data yang remeh-remeh, tidak mungkin. Dan tidak mungkin seorang manajer, yang manajer ini manajer bawah, itu mencari data yang
sebenarnya keputusan itu diambil CEO, tidak mungkin. Maka ini ada struktur tingkatannya juga, dari yang terbawah sampai yang teratas. Terus yang berikutnya adalah pengendali keuangan. Bisa yang namanya akuntansi mengendalikan keuangan. Oke, saya jelaskan seperti ini. Kalian pernah tidak melihat bahwa yang namanya akuntansi itu memiliki timeline? Misalnya, pada tanggal 25 Agustus, perusahaan telah membeli produk, nah, beli produk ya, itu senilai 5 juta. Padahal si bos membatasi satu hari itu maksimal 4 juta. Nah, ini kan melebihi kapasitas. Oleh sebab itu, kapasitas ini karena melebihi, hari itu juga tidak boleh dilakukan pembelian lagi. Terus caranya gimana, Kak? Caranya masuk ke 26 Agustus, itu nanti dia membeli senilai sisanya 3 juta. Nah, kalau sudah terlanjur gini gimana? Ini bisa, katakanlah di tanggal 25 Agustus, ada pembelian barang senilai 3 juta, 2 juta, dan 4 juta misalnya. Bisa di-split. Cara nyeplitnya gimana? Itu tergantung kebijakan perusahaan. Bisa dimasukkan di 25 Agustus, itu 4 juta, yang sisanya itu 5 juta, itu masuk ke 26 Agustus 4 juta, dan ke 27 Agustus 4 juta. Nah, ini bisa sebagai pengendali seperti itu. Itu baru hal yang kecil. Itu belum hal-hal yang bersifat besar. Alat pengendali keuangan misalnya contohnya, perusahaan kita itu memiliki laba 5 juta. Kok bisa 5 juta? Padahal target kita di rapat pemegang saham itu target kita 100 juta. Apa yang salah? Oh, ternyata kita membeli produk itu terlalu mahal. Apa yang harus dilakukan? Hematlah. Hemat bisa dilakukan dengan cara membeli bahan lebih murah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, selain membeli bahan lebih murah, kita akan melakukan efisiensi. Efisiensinya di mana? Karyawan misalnya. Efektif enggak? Gaji, misalnya gaji sudah UMR, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, mereka bekerjanya terlalu banyak karyawan enggak? Efektif enggak? Nah, kalau terlalu banyak karyawan, nah, itu bisa dialihkan ke divisi lain atau bahkan dilakukan PHK yang memang harus dilakukan perusahaan. Nah, secara hitung-hitungan manusiawi, ini tidak manusiawi, tapi secara hitung-hitungan angka itu harus dilakukan. Misalnya, operasional karyawan seharusnya itu hanya 100 juta. Tapi kenyataannya, dengan karyawan yang dimiliki, itu kita sudah mengeluarkan 125 juta misalnya. Ada kelebihan 5 juta. 5 juta itu misalnya kalau dilihat itu 5 orang. 5 orang ini secara tidak langsung masuk dalam radar untuk dianalisis. Ini kan repot juga kalau hal seperti ini terjadi. Tapi itulah keadaan dari keuangan atau akuntansi. Seperti itu, teman-teman. Oke, seperti itu. Ikuti terus channel ini. Kita belajar bareng tentang ilmu akuntansi. Jangan lupa di-follow atau di-subscribe. Silahkan diikuti terus
Jangan lupa diaktifkan loncengnya, kalau ada video baru, kalian akan mendapatkan notif terbaru. Silakan.